Konten baru sekarang lagi mas ya, udah 2 minggu ya semenjak kita ke Cilacap gitu lah ya guys. Jadi kita tuh mau ngupdate ke teman-teman beberapa hewan kita yang kita bawa ya guys dari Cilacap. Nah yang paling aman banget dan yang paling aku kayak happy banget gitu ya guys, salah satunya adalah ini sih, kepiting biola ya. Kepiting biola mah nyaman banget sih kayaknya di sini ya guys. Ini dia bikin lubang-lubang sendiri ya mas ya? Iya. Dia bikin lubang-lubang sendiri guys. Waduh, udah gede ya. Udah gede guys. Kok takut sih? Oh lompat ya. Tapi kok kelakuannya nggak beda jauh ya? masih kayak dulu guys ya, begitu ya dia kelakuannya guys. Jadi ini tuh aku tambah. Kemarin tuh si Emper Jepangnya tuh datang waktu Mas Ali tuh lagi mudik mas. Jadi aku sama Fali yang masukin dan pusing ya dia masuk gini ya. Apa tuh? Ada yang putih? Iya. Serius? Iya. Yang mana yang putih? Anaknya putih mas? Kayak ikut putih nih. Oh iya. Oke guys, jadi video kali ini kita lagi di rumah orang tua aku ya guys ya, di markas kita karena udah lama kita nggak konten di sini. Kayaknya kita kalau datang sih kemarin aku datang juga sih guys, beberapa hari lalu juga aku datang. Cuman kayak ngeliat keseluruhan konten baru sekarang lagi mas ya, udah 2 minggu ya semenjak kita ke Cilacap gitu lah ya guys. Jadi kita tuh mau ngupdate ke teman-teman beberapa hewan kita yang kita bawa ya guys dari Cilacap. Sebenarnya tuh lebih banyak dibandingkan ini kemarin, cuman ada beberapa yang nggak survive ya mas ya. Ikan-ikanan sih banyaknya nggak survive ya, ikan-ikanan nggak survive. Ikan hampir semua nggak survive mas. Iya. Kalau channel limbata gitu-gitu gimana tuh? Masih ada sebagian ya? Ya. Kemarin tuh ada yang lompat waktu ada saudara aku ya. Jadi tuh tiba-tiba ada di bawah. Tapi karena aku tuh nggak tahu itu ikan apa, dimasukin ke akuarium air laut guys. Makin meninggal dia ya guys ya. Tapi aman sih ya, untuk sisanya aman gitu lah ya guys ya. Nah yang paling aman banget dan yang paling aku kayak happy banget gitu ya guys, salah satunya adalah ini sih, kepiting biola ya. Kepiting biola mah nyaman banget sih kayaknya di sini ya guys. Ini dia bikin lubang-lubang sendiri ya mas ya? Iya. Dia bikin lubang-lubang sendiri guys. Jadi kalau teman-teman lihat ada lubang-lubang itu lubangnya dia DIY guys, saya bikin sendiri dan sama kita nggak diatur ya guys. Bahkan ini ada beberapa yang sama dia diatur sendiri dan dipindah-pindah tempat gitu loh ya guys. Kalau ini memang sama aku awalnya dikasih gundukan di sana gitu kan, sengaja gitu ya guys ya, supaya nanti dia tuh bisa masuk gitu kan. Tapi yang buat lubang-lubang sepertinya ya si kepiting biolanya itu sendiri guys. Nah kepiting biola ini juga ada beberapa yang dia tuh kayak keluar seperti ini ya guys. Tuh ini ada yang keluar, tapi banyak yang di dalam. Sebenarnya banyak banget, cuman pada di dalam gitu loh ya guys. Kayak gini, gitu survive guys ya. Aku tuh kaget juga sih, ternyata dia survivalnya keren sih guys. Dikasih makannya berarti ini kayak sayur-sayuran mas? Iya. Sayur-sayuran. Dia tuh sebenarnya bisa dibilang tuh pemakan segala guys. Jadi mau dikasih sayur-sayuran, mau dikasih kayak hewan-hewan gimana juga, bangkai gitu juga bisa. Cuman kalau bangkai kan geli ya, bau ya nanti ya, kotor kan guys ya. Ini kan kayak ekosistem tertutup. Jadi ya kita prefer kasih sayur-sayuran aja gitu sih. Ini juga bisa mas, pelet juga bisa sebenarnya. Pelet yang dari ikan Asia itu kan ada pelet buat lobster tuh. Kasih aja ke dia, mau dia, tapi harus agak direndam dulu. Kalau itu mah dikit-dikit aja kasihnya mas. Nah itu mau juga dia gitu guys. Tuh ada yang baru muncul guys. Itu bolong kan dia yang makan. Mana yang mana? Oh itu ini bolong-bolong dia yang makan ya? Iya. Bolong-bolong dia yang makan. Ini kalau misalnya kita pindahin ke deket tempat dia gimana nih? Ini bakal coba buat makan nggak? Ini selalu diganti berarti ya mas ya? Soalnya daunnya baru sih ini kalau aku lihat nih. Malah kabur ya. Banyak banget ini sebenarnya, kayak 20 ada kali, 30 ada lebih ya. Kecil-kecil juga. Ada yang kecil-kecil juga. Bahkan ada yang nggak sengaja kita bawa. Jadi kan kita kan ambil kan si tanahnya kan kita keruk, kita masukin ke sini ya guys. Ada juga. Ada beberapa yang ada di dalam tanah ya mas. Jadi kita nggak ngeh gitu loh. Ternyata makin banyak lagi. Itu tuh rajanya keluar tuh Tuh guys, kingnya tuh guys keluar ya. Tuh king MU guys. keluar ya. Dia tuh capitnya merah. Kalau ini juga ada king lagi nih guys ya. Ini king Madrid ini guys ya, warna putih sama ya. Kalau ini dia juga ada di luar guys. Kalau ini dia sebelah kiri, tangan kirinya ya yang besar. Ada yang tangan kanan yang besar, kayak ini tangan kanan yang besar. Jadi beda-beda gitu loh ya guys. Dan sebenarnya secara, aku nggak tahu ya, secara spesies mungkin mereka sama gitu guys ya sebagian ya. Cuman ada yang secara variasi warna beda guys. Kayak gitu sih ya untuk kondisi si kepitingnya. Ini aku happy banget ya. Cuman yang masih aku pikirin tuh ngeganti airnya sih. Ini tuh airnya tuh air asin kayaknya ya guys. Jadi kayaknya mas kalau misalnya ini mau diganti air tuh, ini kan air payau ya. Jadi ini ada asat kak. Oh kemana asat? Ini dikasih air hujan. Dikasih air hujan ya? Oh aman ya berarti ya? Oh berarti pakai air tawar aja bisa berarti guys kalau kayak gitu ya? Air payau kan? Iya air payau. Ada yang meninggal nggak kemarin mas dia mas? Nggak ada. Yang kelihatan keluar gitu nggak ada. Wih keren banget ya. Keren sih guys. Kepiting kayak gini nggak kayak lumayan happy, lumayan enak juga ya untuk dipiara ya. Mungkin nanti kita bisa upgrade tempatnya juga sih ya guys. Kalau misalnya memang dirasa agak sempit dan kita udah lumayan ngerti juga caranya. Ini kan nggak terlalu kabur-kaburan. Kita punya tempat yang warna hijau gitu mas, yang lebih gede gitu kan. Nah itu juga bisa kita pakai. Yang warna biru juga kita ada. Jadi gampang lah guys ya kalau misalnya untuk si kepiting biola ini kita bisa gonta-ganti kandangnya gitu loh ya guys. Cuman ya kita nggak punya lumpurnya aja. Kalau di Bandung kan nggak ada lumpur yang kayak gini guys. Tuh ada yang baru keluar lagi tuh. Langsung masuk lagi dia guys. Itu tuh keluar tuh.
Nih kita ngobservasi mereka juga seru banget gitu guys. Kayak gitu sih. Paling nanti itulah kasih pelet lah mas buat makannya lah, biar lebih bernutrisi lah dia ya. Biar lebih kenyang. Sebenarnya pakai ini juga bisa-bisa aja dia makan ya. Oh iya guys, ini juga kita ada yang ini ya millipede ya. Cuman di millipede ini tuh kita belum dipindah-pindahin guys tuh. Kayak gitu ya. Aku juga agak bingung sih sebenarnya peliharanya tuh gimana ya ini ya guys ya. Agak bingung juga. Cuman dia tuh nggak bisa manjat juga sebenarnya guys. Bukan tipe-tipe yang bisa manjat ke kontainer gitu nggak. Jadi kontainer kayak gini juga kita beli nih misalnya nih. Terus kita pakai seperti ini juga bisa. Mungkin nanti kita bakal bikin enclosure sendiri lah ya guys. Kalau yang seperti ini mungkin kita masih gampang ya nemuinnya ya. Kan ini mah kan bisa dibilang tuh daerah-daerah kayak di CIC gitu juga bisa dapat nggak sih kita. Cari-cari aja bisa kayak bikin kayak gini ya guys. Tempat kita ke CIC ke salah satu tempat di Lembang gitu kan, terus kita coba buat di enclosure-nya guys, dan kita bisa bikin yang lebih layak dibandingkan ini. Kali ini sementara kita taruh seperti ini dulu aja, dan ini juga kalau teman-teman perhatiin tuh dia lumayan gampang dipeliharanya ya guys ya. Belum ada yang meninggal juga masa ini ya? Belum. Nih gampang juga dipeliharanya nih guys, kayak gitu. Itu ada pupuknya juga. Kecilnya kemana? Yang kecil yang mana? Yang bulat-bulatnya ada yang bulat-bulatnya. Ini isopod juga ada. Nanti sama kita dibikin yang lebih bagus lah. Itu yang kayak bulat-bulat gitu tuh nya ya. Nggak tahu sih guys, tapi ada yang bulat-bulat gitu guys. Mungkin nya ya guys. Nah ini juga kita bawa. Kalau ikan-ikanan dong bener-bener ikan teh apa aja yang kita bawa ya? Ada Paling limbata sih, yang banyak sih limbata sih ya guys ya. limbata sama Limbata, tapi limbata juga nggak banyak, nggak semua kita bawa. Sama apa sih kita bawa? yang bisa lompat itu kak. Oh tembakau. Iya. Emang kita bawa tembakau? Ada beberapa ke bawah. Oh ke bawah nggak sengaja gitu ya? Oh tapi meninggal ya? Iya sih guys. Itu agak susah sih karena dia agak kabur-kaburan guys. Oh ya ini juga ngomongin soal tempat baru juga. Ini kita kemarin tuh abis upgrade kandangnya si Sereal ya. Sereal, dia guys. Makin gemoy makin happy dia ya di sini ya. Si Sereal ini ya. Dia kalau dibuka langsung kabur mas. Langsung lari-larian gitu ya. Coba ya kita cek buka ya guys. Sereal. Oh iya deh, dia langsung ngecek, langsung ngeliat guys. Waduh, udah gede ya. Udah gede guys. Kok takut sih? Oh lompat ya. Tapi kok kelakuannya nggak beda jauh ya? masih kayak dulu guys ya, begitu ya dia kelakuannya guys. Ini buat teman-teman yang nanya. Birail kak. Apa? Bentar lagi birail. Serius? Lah, cepet amat. Ini kan betina ini. Dia belum divaksin tahu. Guys, dia belum divaksin tahu guys. Aku belum ada waktu lagi buat vaksinnya ya guys ya. Deket-deket inilah kita vaksin kali ya guys. Kita bawa buat vaksin ya tuh. Kumkum. Tuh kumkum makanin daun-daunan yang kering gitu loh guys. Dia nggak habis-habis makannya. Kumkum sama si Sereal ini bersahabat ya. Kalau Tobiko ada di bawah ya mas ya. Tobiko di bawah guys. Soalnya tempatnya nggak segede Sereal. Nah ini Sereal dia udah oke. Dia kalau misalnya di free room kayak gini dia nggak akan kemana-mana kan mas. Paling-paling ke bawah gitu-gitu doang kan. Cuma aku takut lompat ke luar sana ya. Iya sih guys. Sebaiknya kita free room seperti ininya dalam awasan aja ya. Diawasin sama kita. Kalau misalnya lagi nggak diawasin takutnya dia lompat-lompat guys. Sempat ada hewan yang lompat-lompat ke sana juga. Tapi biasanya mah burung-burungan sih. Burung kabur lompat ke situ gitu, udah selesai aja bingung guys ya. Ada hewan baru yang mas dapetin nggak? Dari kemarin kan cukup banyak yang didapetin nih. nggak ada. Oh lagi nggak ada sekarang ya? Kemarin tuh banyak. Apa? Itu Lovebird ya paling ya. Lovebird paling ya. Kemarin juga ada guys ya. Jadi kesini ya Lovebird ya mas ya. Tapi ada yang punya, sama kita dibalikin. Kalau ada yang punya mah apalagi ada ringnya gitu kan, pasti dibalikin sama kita. Cuman kalau misalnya belum ada yang punya, biasanya sama kita ditampung dulu. Terakhir yang mana mas? Terakhir yang mana? Ada nggak di sini masih? udah dijadiin ini kak. Oh udah nggak ada berarti ya. Udah nggak ada berarti. Oh ini ada nih yang ini mas. Ini kan si di paling guys tuh. Ini yang terakhir ya guys. Ini yang terakhir si Lovebird-nya. Ini mah warna Lovebird-nya juga biasa banget sebenarnya, ada banyak dan nggak ada ringnya. Jadi bingung juga ya guys ya punya siapa ya. Udah mulai bunyi kak. Oh ini gereja kita yang waktu itu dari lolohan guys. Kita ada 2 ekor. Nah ini satunya yang ini ya berarti ya. Satunya yang ini. Dia udah mulai bunyi-bunyi. Ini jantan betina mas kira-kira mas? Kayaknya sih jantan. Kayaknya jantan ya. Pokoknya yang udah mulai bunyi-bunyi tuh si ini udah mulai bunyi-bunyi guys. Ini juga gacor nih. Ini guys, ini calon gacor nih. Soalnya kemana aku denger deh suaranya mantap banget ya guys ya. Ini juga udah mulai bunyi-bunyi. Mana lagi ya? Oh ini murai kita ya. Ini ya murai kita ya. Murai kita apa kabar nih murai kita deh? Baik kak, udah lumayan lah soalnya. Udah lumayan ya. Coba deh dibuka deh. Karena ada teman-teman juga yang nanya, Bang, murainya masih ada nggak? Masih ada guys. Kan udah full. Tuh, wih. Karena kandangnya gede, dia pertumbuhan ekornya jadi semakin maksimal juga ya guys. Cuman ya seperti yang aku udah bilang juga, ini mah murainya ya murai buat piara aja speknya lah, bukan murai kontes gimana-gimana. Jadi kita happy-happyan aja lah guys ya. Piara murai, yang penting di sini terdengar enak lah guys secara suara ya. Seperti itulah guys kurang lebih untuk murainya ya. Ini lagi di treatment apa nih kalau sekarang nih mas? Lagi apa yang dilakukan nih? Ini aja sih saya. Standar aja kalau ini apa nih? Jatim. Jatim, maksudnya? Pentet. Oh, cuma beli. Itu yang waktunya ke
keluar. Oh gitu. Ternyata si Mas punya. Coba lihat Mas. Apa nih? Ada yang baru ini? Ini udah bunyi sih. Ada bunyi. Iya, cuman lagi dorong ekor. Apaan nih? Aku nggak tahu nih guys. Karena ini piaraan si emas ini mah. Cendet berarti ini. Iya, yang kayak punya temen kakek. Toet itu yang itu kan? Yang Oh iya, jadi punya ini kita guys di sini guys. ada ringnya nggak? Oh ada ringnya ya. Kalau ini mah bukan punya orang kabur kan kalau ini kan? Bukan ya. Bukan ya guys. Wih, kerennya ini. Suka haji nih. Oh bukan ada suka haji ternyata guys. Pokoknya dia kenalan si Mas lah. Wih keren ya guys. Ini udah mulai bunyi nih. Dia kan sebenarnya kan kaya akan bunyi-bunyian ya. Dia ini ngeluarin bunyi apa nih Mas? Nah, kemarin mah baru biasa ya. Oh standarnya aja gitu ya. Karena lagi ngabung selesai bambung. Oh iya lagi mabung guys. Oke. Keren sih ini kayak burung elang ya. Ini apa lagi ya? Kalau ini apa ya Mas ya? Aku lupa lagi apa. Shogun bukan? Lagi mabung Kak. Oh lagi pada mabung ya? Lagi pada mabung guys. Ini kenari apa nih? Ini rencananya mau aku beliin jodohan Kak. Apa sih ini kenari? Oh ini. Nah ini kenari ini guys. Ini kenari yang aku beli di Bekasi ini. Aku beli di Bekasi kenari. Ini gacor enak suaranya. Pas aku tanya sama orang Bekasinya, bukan ditanya sih, orang Bekasinya ngomong, abangnya dari mana? Dari Bandung lah. Ini kenari dari Bandung kata dia gitu loh. Di Bekasi dia cuman transit doang guys ya. Terusnya balik lagi ke Bandung ya. Kalau ini Shogun ini Mas. Sama lagi mabung. Lagi pada mabung ya, ini lagi pada mabung. Ini pleci nih yang terakhir kita beli juga nih pleci. Udah bunyi juga, udah mantap lah ya pleci ya guys ya. Ya paling-paling kayak gitu sih. Nah yang aku agak-agak bingung dan juga sedih itu zebra finch kita kayak belum produksi lagi ya Mas ya. Belum ada telur lagi Mas ini Mas mereka Mas. Kemarin udah mau ini rame-rame ya, kan masih gini di koloni misalnya. Iya mereka jadi kompakan gini guys. Sisa 5 ya. Awalnya tuh ada berapa sih Mas ya? 6 ya awalnya ya. Meninggal 1 yang ibunya ini ya ibunya si ini nih guys. Si black chick ini tuh ada meninggal guys kemarin 1 ya. Nggak tahu kenapa deh ya, cuaca kayaknya Mas ya. Soalnya kemarin sempet badai gila di sini guys. Badainya ngeri kali ya waktu lagi ini sendiri ya. Karena waktu lagi jaga sendiri tuh badai parah di sini ya. Kan sampai yang bawa batu ada yang jatuh itu kok. Apa? Pohon jatuh. Baliho jatuh. Wah, baliho jatuh. Kemarin lagi lumayan parah lah ya guys kondisinya. Makanya beberapa hewan-hewan kita di sini juga istilahnya tuh ada beberapa yang kurang fit kemarin, cuma sekarang udah berangsur-angsur membaik. Terutama yang lagi mabung-mabung kayak gini sih harus diperhatiin banget. Soalnya kondisi mabung biasanya dia bisa dibilang tuh imunitasnya agak rendah lah ya dibandingkan yang lain. Jadi di kondisi-kondisi seperti sekarang harus lebih dijaga lagi gitu ya guys. Kayak kita tutupin lagi deh ya beberapa burung-burungnya ya guys. Kita tutupin lagi ya. Ini udah ditutup ya. Udah tutupin lah. Semoga si zebra finch kita aman ya. Kita ke bawah deh ya, lihat yang lain ya sekarang ya guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Aku tuh lupa deh di video aku tuh udah dikasih tahu belum sih guys kalau kita tuh nambah kandang lagi buat Impir Jepang ya di sebelah sini ya guys. Belum ya kayaknya ya, belum dikasih tahu ya. Jadi ini tuh aku tambah. Kemarin tuh si Impir Jepangnya tuh datang waktu Mas Ali tuh lagi mudik Mas. Jadi aku sama Fali yang masukin dan pusing ya lihat Mas gini ya. Udah dibenerin lagi tangkringannya Mas. Oh udah bener lagi ya? Oh iya nih. Soalnya ada yang terlalu mepet, kasihan. Nah, apa tuh kaget guys, kucing. Oh dia nyamperin Tobiko ada di sana soalnya guys. Nah ini ada yang udah mulai nelor Mas kata si Mas. Ada sih enggak. Nelor apa ngerem Mas? Atau udah mulai nelor dong berarti? Telur-telur itu si pancingan. Oh telur pancingan. Tapi kan kalau itu tuh udah ada banyak yang nelor lagi. Gol Amadin? Iya. Oh gitu? Iya. Wow. Udah mulai lancar nih sekarang Gol Amadin kita nih. Ada kematian bayi lagi gak sekarang nih Gol Amadin? Belum. Alhamdulillah, jangan sampai ya guys. Soalnya beberapa lalu tuh ada kendala-kendala. Misalnya kayak si Gol Amadinnya tuh gak mau dikasih makan ya sama Impir Jepangnya gitu loh guys. Udah agak gede nih, padahal udah kelihatan nih. Tiba-tiba gak mau dikasih makan gitu kan. Banyak kendala lah kemarin. Tapi sekarang Alhamdulillah udah mulai membaik lah ya guys ya. Kalau kondisi kolam seperti ini kurang lebih guys. Tidak begitu berubah sih ya kalau kondisi kolamnya. Begitu-begitu saja sih ya guys. Tidak ada sesuatu yang berubah signifikan. Kemarin waktu ada bocil-bocil datang ke sini kan dilemparin pelet itu habis apa? Nggak habis. Wih gila banyak banget guys. Tapi besoknya aku puasain. Oh gitu ya. Oke. Jadi kemarin tuh kan ada anak-anak pada main ke tempatku ya guys. Kasih makan ikannya keterlaluan guys. Banyak pisan gitu loh. Aku sampai bingung kayak waduh ini berantakan nih gitu kan. Pasti nggak akan kemakan. Ternyata kemakan ya. Dia kayaknya mau dikasih makan sebanyak apa juga masih tetap makan deh. Coba Mas lemparin pelet Mas. Coba Mas. Penasaran aku Mas. Kita coba kasih ke arah Pak Ima ya. Sama si Mas aja lemparin dari situ lah. Kita lihat sedikit guys ya beberapa reaksinya. Ini aku juga kangen. Guys. Waduh.
Masih tetap agresif dan juga menggila ya. Jadi semi tenggelam sekarang ya? Oh gitu, oh iya bener. Enak sih tenggelam kayak gini sih sebenarnya mas. Kadang-kadang kita tuh beli di tempat yang sama, tapi kadang-kadang kita dapat yang tenggelam, kadang-kadang kita dapat yang melayang gitu lah ya guys. Bingung sebenarnya. Padahal belinya di tempat yang sama ya mas ya. Mereknya juga sama ya padahal ya. Itu aja lah. Kok jadi tenggelam kita bagus lah. Tapi kalau jadi tenggelam tuh enak, soalnya ada beberapa ikannya seperti RTC tuh yang di bawah ya guys. Kalau nggak itu Oxydoras niger sih sejujurnya sih guys, yang lebih terbantu ya, karena dia sinking, jadi peletnya bisa dimakan sama Oxydoras niger dan ikan-ikan lainnya gitu lah ya guys. Kondisi sih oke, aman ya. Dan ini semua tuh mau makan pelet ya guys ya. Ikan-ikan kita udah mau makan pelet guys. Jadi mau dikasih ikan apa? Mau dikasih ikan segar ataupun nggak dikasih ikan segar pun, mereka tuh masih tetap bisa makan pelet. Karena pelet juga basicnya sebenarnya tepung ikan sih sebenarnya guys. Karena kan kita juga kan pernah datang ke pabrik pelet. Itu tepung ikan, tepung ayam, tepung sapi, malah bukan lebih lengkap sih, tapi semaksimal mungkin tuh dibuat lengkap lah nutrisinya supaya si ikan-ikan juga makin bagus pertumbuhannya juga gitu lah guys. Oxydorasnya jadi udah kebiasaan makan ke atas tuh. Padahal Oxydoras jarang kayak gini ya. Cuman karena sebelumnya tuh peletnya nggak konsisten, kadang sinking, kadang floating ya guys ya. Jadi Oxydorasnya tuh udah mulai naik ke atas. Dia udah lagi pada makan tuh. Makin gede Oxydorasnya guys. Gede pisan ini Oxydoras ya. Saya udah makin gede deh, Arapaima udah makin gede, Oxydoras udah makin gede, itu dihibahin sama orang yang sama. Awalnya ada Red Feveng juga, tapi aku taruh bawah ya guys ya, nggak di sini karena kalau taruh di sini kayak selesai guys Red Feveng ya. Apalagi ya, paling itu sih guys. Kalau RTC ini aku beli dari kecil ini guys. Nggak sih, ada yang dari kecil satu, ada yang udah beli gede. Gedenya tuh aku belinya tuh di Saguling kalau nggak salah, 1 ekor ya guys. Gurame aku udah beli gede juga, cuman dari dulu nggak gede-gede, segitu-gitu aja. Kalau ikan lele albino tuh dulu aku belinya nggak segede itu. Aku beli agak kecil. Sekarang udah agak gede. Ikan bawal juga ya guys, itu ikan bawal juga kecil awalnya buat konsumsi ya, cuman aku masukin sini ternyata gede, tapi kalau dilihat warnanya juga bagus, silver gitu kan guys, jadi kita tetap pertahanin kayak gitu sih. Ikan aligator di sini juga aku belinya udah gede sih sebenarnya ya, cuman ada beberapa yang aku beli, ada beberapa yang dihibahin guys. Yang itu aku beli tuh, yang itu tuh, yang matanya hilang satu ya, yang warnanya cerah itu aku beli, tapi ukurannya nggak signifikan membesar gitu lah ya guys. Padahal si ikan aligator tuh apalagi di alamnya dia ukurannya bisa gede banget guys, bisa sampai 1,5 meter sampai 2 meter kalau nggak salah. Gila lah pokoknya, ini bisa gede banget kalau di alamnya ya guys, kayak gitu. Coba kita lihat lagi yang lain ya, hewan-hewan yang lain ya. Ini kondisi kolam seperti itu, kucingan ya guys. Kalau ini mah akuarium standar lah ya, akuarium laut standar lah ya guys. Ini wumbo masih di situ, standar aja sih ya. Ini ada piranha juga. Beliin lah piranhanya, aku kecewa ya guys. Piranhanya bisa nongol guys. Kan gimana nih, nggak nyala dia. Nah tuh. Pancing pakai tangan enggak? So sama tangan sih mas lah. Tuh cuman gitu doang. Masa seumur hidupnya cuman gitu doang ya? Terus nggak kemana-mana lagi nih. Ntar ya. Tuh pancing kali ya guys. Turun apa? Tuh biar teman-teman bisa lihat tuh guys. Tuh yang nanya ikan piranha, mana ikan piranha bang? Tuh piranhanya ngegedein sih. Udah makan, mah tetap makan guys ya. Tuh ngegedein sih dia. Sini tuh mana mukanya gerak. Tak guys, ngegedein dikit lah guys ya. Emang nggak begitu signifikan gedenya, cuman nyebelin gitu-gitu doang guys. Bete banget aku ya. Bahkan kita campurin sama palmas yang waktu itu kita hunting dari SDI ya bro ya, ini ya masih ada nih. Dan palmasnya juga nggak diapa-apain ya, tidak agresif guys ya. Kecewa lah ya. Ya gitu lah untuk kondisi di sini mah oke-oke aja seperti itu. Paling-paling di dalam ya. Oh kondisi ini tempat cana ya. Tempat cana tuh guys, ini sama kita masih coba buat dirapihin ini ya. Ini kita udah bikin seperti ini. Ini berarti bisa lah dieksekusi sekarang lah. Bisa meren ini. Bisa meren mas, ini mas dieksekusi sekarang lah. Dikasih dimasukin air aja. Nanti mungkin diendapin dulu aja airnya. Next nanti sama aku bakal coba buat dikasih mesin juga gitu lah ya guys ya. Untuk beberapa ikan-ikan lainnya juga ada beberapa ikan-ikan. Nanti sama kita bakal disetting-setting lah biar lebih mantap lah. Aku pengennya malah mesin dari SDI ini tuh ditaruhnya tuh di atas gitu mas. Di atas sini nih saya pengen ini. Ini kan kosong ya. Jadi nanti dipepetin ke sini. Mesin-mesin taruh di atas ini biar rapi. Pakan-pakan taruh di atas ini, jadi nanti rapi semua gitu loh ya guys. Ini aku juga udah lama nggak ngelihat percana-canaan aku sih, jadi belum ada updatean lainnya lah ya guys. Ini lagi dimati-matiin juga soalnya. Blue Bengal ya ini ya. Blue Bengal ya. Ini apa nih di sini nih? Kosong nih. Kosong. Ini lagi kosong sekarang guys.
Kena orantinya gimana nih kabarnya nih? Kemarin kan dia agak finrod. Oh udah makin bagus ya. Oh udah oke nih guys. Kemarin kayak ada sobek-sobek finrod gitu guys. Kalau Maruma standar lah ya. Ini standar. Ini juga mesinnya mau aku pada ganti-ganti sebenarnya guys. Aku lupa nih kemarin tuh aku lagi mengajukan mesin sebenarnya ke SDI. Cuman karena lagi acara ya kemarin SDI-nya. Jadi kelupaan sepertinya guys ya. Nanti kita coba buat ajuin lagi lah ya buat tambahannya. Nah ini juga ada rak buat betafish juga. Ini banyak berkerak gitu. Kemarin ada airnya tapi airnya sekarang lagi tidak ada ya guys. Ini nanti next sama kita bakal coba buat dibersih-bersihin dan kita tambahin ikan-ikannya lah guys ya ke depannya. Ini harus ditutup sih sebenarnya Mas ya. Iya. Supaya si pakan nggak masuk. Nanti mungkin diukur aja ini Mas, nanti beli aja tutupnya lah. Jadi beli tutupnya nggak satu-satu, langsung 2 aja gitu. Tutup gitu. Kaca tipis aja ya nanti ya. Mungkin nanti pakai kaca tipis aja gitu ya guys. Supaya Pakai karpet itu aja kayak tadi. pakai karpet ini ya. Masih ada. Masih ada karpetnya ya? Oh boleh, pakai karpet ini juga nggak masalah kok. Asal ketutup supaya nggak masuk makanan ya, bukan takut didobrak ikan kan, ada ikan betafish mah nggak akan lompat guys, kayak gitu. Nah ini untuk kondisi gold amadin kita, yang anaknya udah kelihatan ada mutasi ada nggak sih Mas? Nggak ada ya? Belum. Belum ya? Paling sih, paling Putih kan. apa tuh? Ada yang putih? Iya. Serius? Iya. Yang mana yang putih? Anaknya putih Mas? Kayak ikut putih nih. Oh iya, putih. Matanya merah nggak? Belum. Nggak tahu. Kok putih ya guys? Ini anak siapa Mas? Nanti di catatannya. Ada catatannya ya? Ini anak siapa nih? Kok ada yang putih guys? Udah agak gede lagi. Itu yang akan ditaruh di inkubator. Ini biru tahu Mas? Ini anak biru nggak sih guys? Oh ini bakal taruh di inkubator Mas? Takut ya sih Mas ya? takut. Dia satunya Oh gitu. Warna yang ini ada induknya induknya meninggal satu. Yang dulu berarti? yang pertama. Yang pertama meninggal itu kan? Iya. Oh ini ada yang meninggal guys induknya guys. Ini berarti Dia ngoloin sendiri. Oh gitu. Kasihan yang Oh my tiga. god. Oh dia sendirian di sini? Iya. Hah? MD-nya sendirian? Hah? Nah sebelahnya kan yang lumpuh itu. Iya. Nah dia pas mau aku jodohin situ. Ya ampun guys, berarti ini tuh bertiga tuh dikasih dirawat cuma sama sendirian ya? Oh ini nggak dikasih makan lagi warna putih apa? Oh dikasih makan deh. Makan enggak? Oke guys, ini pokoknya masih Mas juga dipantau terus nih, soalnya anaknya ada yang beda juga kan. Ini ada tulisan anak-anak nih pada, oh ini ada telur anak, ada anaknya ini ya. baru Telur. Mana ini ada yang baru netes nih? Tadi Apa ya? Oh iya guys, jangan diganggu dah. Iya tadi ada guys. Telur GA ya ini ya rata-rata ya. Yang udah agak gede lagi anaknya mana Mas? yang udah ini bareng sama ini. Tapi ini udah mulai. Ambil aja kan kalau mau. Ada telur. Oh, ini udah ada anak nih. Udah. Ini apa nih GA nih? Ya. Ini udah mulai banyak nih guys, GA-nya guys. Udah pakai gelang semua tuh. Oh gitu. Gelang emas. Gelang emas ya. Wow. Udah ada yang tinggal kita pisah-pisahin kan, cuman belum berani aku ya. Iya belum berani ya. Kemarin juga ada guys yang anakan normal ya. Ternyata kendalanya kan banyak ya. Ini mah aku tuh ngomongin pahit-pahitnya aja juga sih ya guys ya. Sesuai sama apa yang kita ekspektasikan gak segampang itu juga sih ya Mas ya ternyata ya. Banyak kendala juga. Tapi alhamdulillah kita selesai satu-satu. Kemarin juga udah agak gede tuh. Yang segede ini nih guys kan kemarin ada 2 ekor ya. 1 ekornya lagi itu dia juga lewat. Mungkin karena ini kali ya. Karena cuaca kemarin kali ya Mas lagi parah ya. Men cuaca lagi parah banget. Kalau yang kuning ini ada yang udah mulai lor belum Mas? Belum. Nah, Sama sekali belum ada yang lor nih yang kuning ini nih. ini dari Sukabumi. Ini mabung bersama mereka ya? Semua Sukabumi. Baru. Sukabumi mabung semua. Kok bisa gitu guys ya? Iya, Santoso. Bener-bener guys. Bentar ini suami istrinya mabung tapi bagus sih ya kalau kayak gini ya. Jadi mereka bareng nanti. Pas mereka udah siap, dua-duanya siap. Ini dua-duanya juga mabung nih yang bawah. Semua. Oh, pada mabung guys. Ini yang dari Om Santoso. Ini yang kemarin sempet Ya. telurnya susah keluar ya. Ini kemarin telurnya susah keluar guys. Tapi alhamdulillah udah normal. Malah lutino lagi ya. Tapi alhamdulillah udah normal, udah sehat juga. Kemarin tuh aku udah frustasi nih sama dia guys, takut lewat ya. Cuman alhamdulillah dengan Mas yang mengulik ya dan mencari ilmu ya guys ya, sampai ke negeri Cina kemarin ya. Akhirnya dia bisa survive. Cuman lagi dipisah ya, lagi dipetel ya dia. Bisa kak, soalnya itu juga mau mabung. Nah ini jantannya udah mau nyari betinanya terus. Oh gitu. Gue kalau itu posisinya nggak Oke. mau mabung mau terus kumpulin dulu. Aman sebenarnya gitu sih ya guys. Ini ada nggak? Itu 5 ada telurnya. Ini tuh sebenarnya tuh dia tuh ino lagi ya guys ya, lutino ya. Mana yang atas? Iya. Ada telurnya 5. Wih mantap. Ini lutino nih dia. Ada genetik lutino. Ini juga 5 ya? Iya. Wih udah mulai lancar. Alhamdulillah. Ini 3. Wih. Jadi ada beberapa yang kemarinnya sempat mabung. Ini mabung nggak sih dulu kemarin? Yang mana yang mabung ya? Yang awal baru datang sih 2 ekor itu kayak yang tengah. Yang 0607. 0607 ya? Ini lagi istirahat kan. Oh lagi istirahat. Oh ya benar. Ya, tapi udah mulai
Udah Ini mulai. mabungnya tuh. Ini batch pertama yang bikin kita pengen pelihara lebih banyak lagi ya. Kalau dia gimana nih kondisinya nih dia nih? Itu udah mulai rapi tuh Kak. Udah mulai rapi ya? Wah, alhamdulillah ya guys. Nanti kita rekap lah ya, ada berapa anak-anak dan lain-lainnya ya guys. Soalnya aku juga udah beberapa minggu ini tuh, karena memang nggak begitu keep in touch ya. Iya. Kan kemarin juga waktu kita ke Cilacap kan diurusnya sama Fali juga gitu kan ya guys ya. Bagus banget ya Fali, thank you ya Fali ya. Ini sudah bagus, sudah oke ya guys. Tidak ada permasalahan apa-apa. Sama si Mas juga udah oke. Kalau anakan ini emprit Jepang ada nggak yang baru netes? Yang mana Mas? Ada nggak? Jadi ini, oh ini emprit Jepang nih kalau ini nih. Oh iya guys. Jadi kalau misalnya memang mereka lagi nganggur mah, emprit Jepang juga kita tetesin guys. Iya. Soalnya ada banyak tuh kan. MJ. Oke. Ada lagi yang mana lagi Mas? Sebenarnya sih bukan telur dia ini Kak. Telur siapa ini? Telur yang mana nih yang telur, terus karena telurnya saya yang membuat GA, Ah. otomatis dia yang Oh, jadi ini sebenarnya Iya. anak. Jadi dia tuh punya anak asli, tapi anak aslinya ditukar sama GA, telurnya dia ditetesin sama yang lain gitu ya. Jadilah ini berarti ya. Iya. Netes tapi ya. Netes. Oh, sendirian tapi Ya, dia ya. sebenarnya ini 3 Oh, cuman dipetel sama si Mas ya. biar belajar itu juga. Tapi Mas kan sekarang kan si Mas kan udah berani untuk memutuskan mana yang fertil, mana yang infertil ya. Beberapa Gold Amadin itu berarti banyak yang infertil, sekarang apa udah banyak yang fertil Mas sekarang Mas? Biasanya dari 4 deh, dari 4 nih. Yang jadi berapa nih biasanya nih? Kadang jadi semua. Wow, berarti sukses ya kita ya menggunakan vitamin E-nya. Udah mulai pada jadi berarti ya Mas ya. Wih, happy banget guys, sudah ada perkembangan ya. Kuncinya sabar sih berarti ya Mas ya, sabar. Satu lagi kita tambahin cangkang telurnya. Cangkang telur guys, bener. Jadi sebenarnya kita kan selalu kasih kalsium di sini ya guys. Kayak ini, kayak tulang sotong. Ini tulang sotong yang dulu apa udah baru lagi Mas? Ini ada yang baru, ada yang nggak kesenggol Kak. Oh gitu-gitu ya. Jadi ada tulang sotong, ada juga kayak mineral block gitu kan ya guys yang kita kasih. Tapi sebenarnya nggak semua burung itu tuh ternyata dia tuh cocok gitu ya. Ada beberapa burung yang udah dikasih mineral block atau tulang sotong, mungkin dia sendiri nggak gigitin kali ya, nggak dimakan sama dia. Dari sana mungkin gitu. Dari sananya mungkin emang udah biasa pakai cangkang telur, misalnya contohnya guys ya. Seperti yang tadi ini, yang ini. Nah ini dia pakai cangkang telur. Udah, Alhamdulillah jadi oke gitu ya. Kemarin tuh telurnya itu tuh sempet warnanya kayak telur muda gitu guys. Jadi keluarnya juga susah gitu kan. Tapi juga jadi juga enggak gitu guys si telurnya ya. Cuman karena memang dikasih si kulit telur ini guys, alhamdulillah sudah mulai oke gitu loh ya. Ini pakai Gold Pate ini Mas, bukan ya ini mah ya? Ini Gold Pate ini. Oh gini, dia bentukannya kayak gini Gold Pate itu. Oh ternyata udah pakai pate guys. Apa? Oh iya yang fruit pate ya. Oh iya ini yang fruit pate ya. Mana sih Mas beli Gold Pate sama fruit pate berarti? Iya. Satu-satu gitu dicampurin di sini kayak biasa. Oh ini juga ramuan yang oke banget ya guys ya. Kayak gitulah ya. Yang lolos. Yang lolos bener. Sekarang lebih tahu lah. Lebih jos ya. Oh gila sekarang ilmunya udah lebih banyak guys ya. Tinggal diterapkan di kampung. Kurang lebih seperti itu lah ya guys. Happy banget ya untuk Gold Amadin. Ya kita agak delay lah ya selama 2 bulan buat belajar dan juga buat adaptasi ya Mas ya. Insya Allah lah ya. Ntar kedepannya kita bakal lebih lancar lagi. Jadi nanti kedepannya juga sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman yang pengen Gold Amadin, kita juga bakal nyediain. Tapi entah kapan itu karena memang yang kita anakin kayak gini tuh sama kita ntar bakal buat produksi lagi Mas. Jadi kita bakal coba buat kayak produksi agak banyak dulu. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya memang aku merasa udah cukup, kita bisa share ke teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang mau kayak gitu. Oke lah guys. Jadi mungkin kayak gitu aja. Makasih Mas ya. Nuhun ya. Nuhun di sana guys. Jadi terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Terima kasih juga buat teman-teman kiper-kiper kita juga, Mas Ali, Falih dan juga Faisal yang sudah membantu kita merawat ini semua. Semoga semua lancar ya guys ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.